warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang secara kadar kecil maupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan, nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Namun kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan, idola, figur sejati. Karena di zaman saat ini sudah kita lihat kenyataannya generasi milenial justru malah mereka memfigurkan, mengidolakan sosok selain Rasulullah. Siapa contohnya? Artis Korea biasanya. Lee Min Ho, Siwon Choi, Son Joong Ki, Kong Guan, Kong Yam, apalagi Sheng Samsung. Mereka mencari idolanya tuh aneh, masya Allah. Makanya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umat beliau yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ini puasanya? Kelihatan ini dari berbagai masjid musola yang paling penuh ini sampai ke belakang di sini. Alhamdulillah. Kenapa ini? Rahasianya apa ini? Kok bisa? Yang lain itu masih ada. Oh, musolanya kecil. Jangan kencang-kencang. Ya itu PR takmir nanti biar diperlebar lah ya. Insya Allah. Kita nggak nyangka ya, masya Allah, hari ini kita masih diberikan umur sehingga bisa menikmati rangkaian ibadah puasa tahun ini, bulan Ramadan ini. Secara fakta ada yang 3 hari, 2 hari, bahkan 1 hari sebelum Ramadan sudah ada yang dipanggil Allah. Betul? Iya. Tapi Allah berikan kita kesempatan ini, masya Allah. Maka kalau kita renungkan, perbanyaklah kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak tahu umur kita berapa lama lagi, yang pasti kita harus persiapkan. Harus kita persiapkan. Karena kematian itu ilmu pasti. Dalam Islam itu harus kita ajarkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah sabdanya. Beliau bersabda, ditanya, mohon maaf, ada seorang sahabat dari Ansor, sahabat Ansor bertanya, ya Rasul, ayyul mu'min afdal? Orang mukmin yang paling utama itu yang seperti apa ya Rasul? Sahabat itu kalau sudah nanya keutamaan tuh semangat. Qala, Nabi menjawab bersabda, orang mukmin yang paling utama adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Jadi di antara kita sesama mukmin, yang paling bagus itu akhlak kita. Siapa di antara kita? Kita nggak tahu. Jadi mukmin yang paling utama kata Nabi adalah yang akhlaknya paling bagus. Kemudian ditanya lagi, ayyul mu'min al-aqyas?
Orang mukmin yang cerdas itu yang seperti apa ya Rasul? Masya Allah. Cerdas beda dengan pintar. Orang mukmin yang cerdas, qala Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat mati. Masya Allah. Ternyata kecerdasan kita sebagai seorang mukmin justru tidak diukur dengan berapa tinggi nilai akademik kita, berapa tinggi status sosial kita, berapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta kita. Tidak. Justru malah ukuran kecerdasan seorang mukmin, kata baginda Rasulullah SAW, yang paling banyak dalam mengingat mati. Halo? Sudah siap belum mati? Tuh, kenapa? Berat ya, sulit. Mau masuk surga? Mau? Jawab yang keras dicatat malaikat. Mau masuk surga? Mau masuk surga tanpa hisab? Mau sekarang juga? Pertanyaan jebakan. Mau, siap. Masuk surga tanpa hisab? Mau sekarang juga? Enggak. Aneh ya, kita ini kenapa takut mati? Ternyata sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Nanti itu dicampakkan di hati orang-orang muslim itu apa? Penyakit wahan, kata Nabi. Para sahabat kaget, wa mal wahnu ya Rasulullah. Penyakit wahan itu apa ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia dan takut dengan mati. Masya Allah. Ternyata terbukti ya. Kita ini dengan mati ini takut ya. Halo? Beruntung dulu kami di pesantren diajarkan oleh kiai apa? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hafal tidak? Coba ulang ya. Berani hidup, angel. Udah ngomongin kematian rasanya gimana? Tenang, mati itu tidak sesuai umur. Kalau mati sesuai umur, kita bisa mengatakan Allah tidak adil. Ya, kalau sesuai umur mungkin yang lebih sepuh di antara kita lebih dulu. Tapi ternyata tidak. Ya, karena kematian itu identik dengan rezeki. Siapapun yang rezekinya sudah habis di dunia, pasti kematiannya sudah dekat. Gak percaya ini? Secara statistik silahkan googling. Cari di Google, di Indonesia khususnya, kematian di Indonesia itu justru malah didominasi oleh anak-anak muda. Kok bisa? Malah orang tua itu kurang lebih 0,6% kematiannya. Anak muda 2, sekian persen, lebih banyak. Ada apa dengan anak muda kita? Ternyata anak muda di Indonesia kalau mati itu berjamaah. Contoh kasus Kanjuruhan, masih ingat? Nah, Kanjuruhan itu. Terus kasus apa lagi? Oplosan. Nah, cocok. Terus apa lagi? Tawuran. Semangat. Iya, lu orang macam mana? Itu kasus-kasus kematian di Indonesia, anak muda yang mendominasi. Makanya ini kabar gembira buat orang-orang tua. Ya Allah, andai kematian sesuai umur, yang lebih tua lebih duluan. Tapi ternyata tidak. Andai kematian sesuai huruf abjad, yang duluan huruf apa? Huruf A. Agus. Ada. Arifin. Ada. Arini. Ayu. Wah, mungkin harus. Tapi kan ternyata tidak. Kalau sesuai huruf abjad, yang kasihan itu yang dari huruf Z. Itu kan enak terakhir. Enggak. Kenapa mati terakhir enggak enak? Karena nanti enggak ada yang nguburin. Matinya ngubur sendiri. Mengesahkan ya. Jadi ternyata kematian itu identik dengan rezeki kita. Kalau rezeki kita masih ada, enggak akan kita mati. Ini harus kita pegang kuat-kuat. Makanya jangan iri dengan rezeki tetangga kita. Mobilnya anyar ya. Pasti dia. Gak usah iri. Doakan yang baik. Alhamdulillah. Ini beneran serius.
Kenapa kuat dengan rezeki itu? Karena di usia 4 bulan janin, waktu kita masih janin di kandungan ibu kita itu ditiupkan ruh oleh Allah dan malaikat Jibril diutus untuk mencatat. Ya Rob, ini laki-laki atau perempuan? Disebut sama Allah. Ya Rob, bagaimana dengan rezekinya? Disebut. Ya Rob, bagaimana dengan ajalnya? Disebut. Ajal rezeki berdua. Ya Rob, apakah dia orang baik atau orang buruk? Baru kita dilahirkan, dikembangkan dari alaqah, mudghah dan seterusnya. Ternyata sudah ditetapkan, makanya nggak usah iri. Dan ada orang yang mau berusaha mati, bunuh diri, nggak bisa mati kalau rezekinya masih ada. Loh, sudah terbukti kan? Ada orang yang berusaha bunuh diri di atas rel kereta api. Waktu kereta mau lewat, dia berusaha berdiri karena sudah putus asa hidup dan sebagainya. Ternyata ketika kereta lewat, terus nggak mati. Kenapa? Karena dia salah rel. Sampingnya. Jangan terlalu serius. Bahkan di Sukabumi ada di daerah Jampang yang dia nulis surat karena putus cinta. Ya Allah, nyebur ke sumur, bunuh diri karena putus cinta. Ini anak-anak zaman now. Iya, surat ditulis, nyebur dia ke sumur, gak mati. Kenapa? Karena sumurnya dangkal. Enggak survei dulu sih. Harusnya kan survei dulu berapa dalam gitu. Yang ada dia kakinya patah, tangannya luka, masuk rumah sakit, diopnam, bayar rumah sakit tuh, rezekinya keluar. Gak percaya? Coba silahkan. Jangan. Ketawa aja. Intinya, Bapak Ibu sekalian, ternyata kecerdasan kita oleh Rasulullah dikatakan, siapa di antara kita orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati. Ingat kematian kita harus persiapkan. Kalau bisa kematian kita itu iri dengan kematian orang yang lagi baca Al-Quran mati, lagi sujud mati, lagi kumpul di majelis taklim, ya Allah. Itu kematian yang kita rindukan, yang harus kita iri. Karena kematian itu gerbang kehidupan kita yang abadi selanjutnya. Hidup di dunia itu sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Makanya santai, ya, gak usah kita begitu ingin ngejar dunia ini. Dunia yang kita ingin kejar ini, ya Allah, kecil. Maka dari itu kita persiapkan kematian kita. Itulah kecerdasan kita. Sebagai renungan, coba renungkan. Di zaman sekarang tidak sedikit orang yang sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh hidup yang baik, tapi lupa untuk berpikir dan berusaha gimana caranya memperoleh mati yang baik. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu mempersiapkan kepulangan kita nanti, banyak-banyaklah beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang ketika catatan amalnya itu banyak kalimat-kalimat istighfar. Mumpung masih ada umur, ya, istighfar itu jangan nunggu kita lagi punya dosa. Setiap hari terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus. Atau istighfar yang kita biasa, coba kita bareng-bareng yuk. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Nikmat kalau kita banyak istighfar, ya, gak usah kita berselisih. Ibu misalkan lagi sambil masak istighfar enak. Bangun qiyamul lail, bapak suaminya masih ngorok aja astagfirullah. Bapak pulang dari kantor lapar, haus, mau makan, gak ada makanan belum siap. Astagfirullah. Ibu suaminya gak ngasih nafkah. Astagfirullah. Daripada marah-marah, ya, intinya perbanyak istighfar.
istighfar. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang ahli istighfar. Amin. Amin. Cukup, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Masih ada nggak jadwal saya? Nggak ada ya? Sayang. Harusnya banyak di sini. Enggak. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah semoga pertemuan kita seperti saat ini bisa kita ulang kembali, bukan hanya di dunia tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.